Nah, ini kan sebenarnya persoalan diplomasi. Ya. Kalau Indonesia berani negara pemerintah dalam hal ini 2 kali menteri bisa meyakinkan, artinya menteri hukum atau menteri luar negeri bahwa kita ini di ASEAN perlu membentuk suatu peradilan maritim. Itu saya bilang keberhasilan Indonesia, Pak. Dan dunia nggak ada sampai sekarang, Pak. Saya Andi Arief, bukan politikus. Oke pemirsa, berjumpa lagi di program Suara SWI bersama saya Andi Arief, bukan politikus. Hari ini menjelang malam ya, habis maghrib kan tadi kita podcast kita hari ini saya kedatangan tamu. Ini kalau saya dengar sih kabarnya ini lebih kepada praktisi hukum. Wah, kita akan bicara hukum nih. Semoga saya nggak salah-salah nih. Ntar kalau salah-salah kena hukum gitu kan. Semoga aman. Tapi saya yakin pembicaraan kita nih nanti akan lebih menggali ilmu tentang hukum di Indonesia. Nah, siapa narasumbernya? Seperti biasa, sebelum saya wawancara dengan narasumber saya akan cek dulu nih di dunia digital. Seperti apa sosok narasumber saya saat ini. Bentar ya. Oke pemirsa, saya udah cek nih di dunia digital. Ini banyak jejak digital tertinggal di Google searching nih. Kalau kita mengklik narasumber saya dengan keyword Murfi Nusmir. Nah, di sini banyak nih sudah kelihatan, foto-fotonya juga sudah mulai banyak. Selamat sore menjelang malam, Bapak Murfi Nusmir. Aku manggilnya Bapak aja ya. Abang boleh, Bapak boleh. Bapak boleh, Abang boleh nggak? Boleh juga. Abang. Manggil Abang. Kalau pengacara kan gitu ya. Biasanya manggil Bang, Abang kalau kita di lapangan gitu tuh. Bang Murfi Nusmir. Iya. Biar terlihat muda dipanggil Bang. Amin, ya. Bang Murfi Nusmir. Bang, aku nggak Abang nggak apa-apa ya. Nggak biar nggak terlalu formal juga kita. Jadi ngobrolnya lebih enak gitu. Relax ya Bang ya. Aku udah lihat nih Bang. Di podcast kita kan temanya kan adalah dengan tagline berani bicara, berani wawancara. Nah, tapi sebelumnya biasanya kita cek dulu nih narasumber kita, jejak digitalnya. Biar nanti masyarakat yang awam gitu kan, kalau mau tahu Bapak Murfi Nusmir, dia tuh ngecek itu di Google, Murfi Nusmir. Siapa sih? Nah, ini yang kita lakukan di podcast ini. Makanya start awal saya klik dulu nih nama Murfi Nusmir. Jadi banyak nih foto-foto, berita-berita tentang Bang Murfi Nusmir. Mulai dari tahun berapa nih? Cuman ada satu berita nih yang tahun lalu kali ya. Tahun berapa nih? Tahun 2020. Ini media besar nih yang klik yang meliput ini kan. Ini Bapak Murfi Nusmir bicara tentang Tengku Murfi Nusmir minta elit Kejagung jangan terpancing bikin opini. Nah, ini kenapa Bapak bisa berstatement seperti ini Pak? Ini saat kasus apa ya? Kasus kebakaran Kejagung ya? Wartawan datang gitu minta pendapat Pak Murfi Nusmir ya untuk bicara tentang ini. Terus Bapak melihat kacamata Bapak akhirnya berpikir elit Kejagung jangan terpancing bikin opini. Ini maksudnya seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kasih waktu untuk memberikan satu pendapat ya. Jadi mengenai pertanyaan abang kita ini mengenai apa yang pernah saya diwawancari oleh salah satu media
atau sosial media, atau Tribun ya, kalau nggak Iya, salah ya, Tribun lah News gitu. ya. Tribunnews.com. Jadi pada waktu itu kebakaran banyak elit-elit Kejagung, kalau tidak salah pada waktu itu diantaranya adalah Bapak Kejagung sendiri Mm-mm. mengenai kebakaran itu dan dari Polri. Mm-mm. Ya. Artinya yang satu mengatakan bahwa ini kebakaran dikarenakan api rokok. Iya. Ada dugaan juga bahwa ini ada dugaan kesengajaan untuk menghapus mengenai data-data kearsipan yang waktu itu kalau nggak salah berhubungan dengan siapa yang lari ke Malaysia ketangkap kemarin itu sama apa, sama Pak yang sekarang ditahan Pak Napoleon. Oh, Napoleon. Yang akhirnya Pak Napoleon ditahan waktu itu ya. Joko Sugiarto ya, Iya. Chandra di sini ya. Iya, kalau Pak Chandra ya. bilangnya. Ya. Kalau nggak salah berbarengan dengan itu dikhawatirkan bahwa itu ada kaitannya kebakaran itu. Nah, saya di situ minta pendapat. Saya pikir kan namanya seorang penegak hukum, opini itu perlu. Ya. Tapi kalau opini terlebih dulu mereka sudah menjas bahwa sesuatu itu kejadian itu akibat A, sebabnya A gitu. Menurut saya tidak pas. Ya. Karena seorang insan penegak hukum seharusnya dia menghormati due process of law, gitu kan gitu ya. Sampai dengan keputusan yang tetap oleh pengadilan. Tetapi kan tidak. Ini kebiasaan kita nih Bang. Ya, benar. Nah itu bukan suatu fenomena negara kita sebagai negara demokrasi ya. Sehingga kadang-kadang tidak bisa memilih tempat yang mana harus bicara secara demokrasi, yang mana harus bicara seperti pendapat hukum. Oke. Nah ini yang bikin rancu. Jadi dengan demikian saya menyayangkan pada waktu itu meminta kepada aparat hukum, aparat penegak hukum, terutama orang Kejaksaan Agung, elit Kejaksaan Agung untuk tidak banyak bicara dan memberikan pendapat. Kalau mau ya selidikin saja, gitu. Ya. Selidikin saja. Kalau memang itu ada terbukti ya hadapkan di pengadilan. Benar. Biar nggak blunder ya Pak. Ya, jangan belum ada satu indikasi yang pasti, minimal 2 alat bukti ya. Itu orang elit Kejaksaan Agung sudah berpendapat bahwa seolah-olah akan terjadi ini merupakan suatu indikasi bukan pelanggaran, kesengajaan pada waktu itu ya. Pada itu ya, pada saat itu ya. ya. Nah, sehingga kalau dibangun opini yang demikian oleh elit Kejaksaan Agung, masyarakat opini itu akan terbentuk di masyarakat tentu. Benar. Nah, kita tahu bahwa masyarakat kita ini kan tidak semua mengerti hukum, Pak. Benar. Itu kan. Terkadang-kadang apa yang disampaikan oleh elit hukum atau penegak hukum itu kadang-kadang yang dipegang, Pak. Benar. Menjadi satu hal yang benar gitu ya pendapat itu. Padahal kan dalam hukum kan kalau dia hukum yang bersifat due process of law ya tunggu di pengadilan gitu. Benar. Itulah yang saya memberikan pendapat demikian begitu ya. Pada waktu itu. Tapi pada saat statement itu dikeluarkan sama seorang abang ini, ada tanggapan respon juga Bang dari berbagai pihak saat itu ya? Atau ada yang komplain atau ada yang apa gitu? Saya kebetulan nggak ngikutin lagi tuh Bang. Oh gitu, pas statement itu ya? Pas statement itu, karena tidak ada lagi yang untuk mengkonfirmasi ya, balik dari pihak jurnalis yang nggak ada lagi. Jadi saya tidak ofensif. Dari pihak-pihak terkait yang dibahas dalam pemberitaan itu gimana? Nggak ada yang ngobrol juga ke Bapak? Nggak ada yang sounding bawah? Ngapain statement kayak gitu? Ada di pengadilan. Oh, ada di pengadilan salah satu media waktu itu di Tobing kalau nggak salah waktu itu. Media dialog. Dikejar saya mengenai pendapat saya. Ya saya bilang saya tidak mengurangi pendapat daripada apa yang disampaikan oleh elit Jaksa Agung. Saya tahu ini bukan kapasitas sebagai orang Kejaksaan Agung. Tetapi masyarakat kan nggak melihat itu. Tetap opininya, pendapatnya tetap dia dilihat sebagai unsur yang atau mewakili Kejaksaan Agung secara tidak langsung gitu. Nah, ini yang membuat kita khawatir bahwa ini opini akan terbentuk di masyarakat sehingga kepastian hukum itu akan bias nanti. Iya, itu Bang. Tapi akhirnya itu berjalan gitu aja ya? Ya karena ada putusan kan bahwa itu ada puntung rokok ya. Ya kemarin saya berharap waktu pembahasan
apa itu acara Sambo itu kan mau diangkat-angkat itu mulai gitu. Saya juga berharap itu diangkat ulang gitu. Tapi kan nggak lanjut itu. Nggak lanjut ya. Jadi nggak ada statement apa-apa lagi ya setelah itu ya. Siap. Selain itu apa lagi nih berita? Saya lihat-lihat berita dulu. Iya, Kita bahas-bahas yang ada berita Iya. dulu nih. Saya ingin dapat klarifikasi lah Iya, dari siap. statement-statement Bang Murphy di media gitu Iya. kan. Ini kan banyak juga nih statement-statement yang, nah ini saya lagi nih, ini senang ini kayaknya satu media ini minta statement dari seorang Bang Murphy Nusmir nih. Ini ada lagi satu. Nah, Tengku Murphy Nusmir, Indonesia perlu peradilan khusus maritim internasional. Oke, tahun 2019 nih. 2019 Bang Murphy nih juga berstatement nih di media nih ya, bahwa Indonesia perlu peradilan khusus maritim internasional. Bisa dijelasin Bang lebih detail? Nih, sekarang saya juga belum paham nih. Iya. Perlu peradilan khusus maritim internasional. Ini sebenarnya kalau ini ada fungsinya untuk apa? Ya tentu fungsinya untuk keadilan. Oke. Ini sehubungan statement ini sebenarnya wawancara sehubungan pada waktu itu banyaknya kapal asing yang dibakar ya. Oke, lagi zamannya eranya Ya, Ibu Susi. Ibu Susi. Ya. Bagi saya sebagai orang hukum itu tidak tepat. Oke. Itu tindakan sewenang-wenang. Karena kita negara hukum, Pak. Jadi yang dimaksud negara hukum yaitu semua yang yang dilihat dari suatu perbuatan ataupun kebijakan itu dilihat dari semua hukum, Pak. Ya, jadi semua ada dasarnya hukum. Tetapi ini kan dasarnya kesalahan mengambil ikan terus dibakar tanpa diadilin. Itu yang membuat saya tidak pas. Apapun namanya perbuatan itu harus diadili, Pak. Undang-undang hukum pidana, hukum acara pidana sudah mengatur. Terus undang-undang hukum acara korupsi sudah diatur. Hanya memang persoalannya kita belum punya undang-undang peradilan hukum acara laut maritim, belum punya kita. Belum punya ya? Belum Sampai punya. saat ini? Sampai saat ini. Oke. Nah, kenapa itu belum punya? Memang ini permasalahannya kita dihadapkan soal dilema. Karena di kita kan penjaga laut ada dari perhubungan, ada dari angkatan laut, ada dari kepolisian. Sehingga belum terintegristik gitu ya, belum menyatu. Tuh. Nah kemudian saya pikir pada waktu itu saya membuat satu inisiatif pemikiran untuk sebagai terobosan Pak untuk bangsa dan negara. Salah satunya adalah yaitu untuk menegakkan keadilan tidak saja untuk masyarakat Indonesia, tapi ya karena keadilan ini bersifat universal, ya semua orang yang menginginkan cita-citanya dalam hukum yang ditegakkan adalah untuk keadilan. Sehingga dengan demikian ada orang asing yang masuk ke kita yang melanggar hukum, ya diadili secara hukum. Nah kalau yang di laut ini kan belum ada Pak. Itu. Sehingga saya melihat bahwa kapalnya dibakar tapi orangnya nggak diadili. Itu. Jadi istilah kata hanya untuk antisipasi orang nggak ngambil hasil kekayaan Indonesia aja. Iya. Ya kan? Kalau dia datang kan orangnya nggak ikut campur lah. Yang penting kapal lu di sini, pas lu ngambil gua hancurin gitu. Ya itu nggak, menurut saya bukan konteks hukum ya. Konteks hukum bukan itu ya. konteks hukum. Yang dibenarkan secara hukum adalah orang yang bersalah diadili secara hukum. Ya. Kemudian ada ancaman hukuman kepada orang yang bersalah itu. Kalau kapal kan dan ikan itu kan barang bukti. Iya, kapal ikan barang bukti. Iya. Kalau dalam fakta persidangan tuh jadi itunya kan, datanya. Ini barang bukti dihancurkan, dihilangkan, Pak. Sama aja dihilangkan kalau begitu. Oleh negara, oleh aparat negara ya. Iya. Oleh aparat negara. Orangnya dilepas. Tuh. Ini kan rancu. Kita menegakkan hukum kelautan, tetapi dalam hal melakukan pelaksanaan hukum, penegakan hukum di lapangan, itu tidak sesuai dengan narasi hukum, narasi keadilan. Oleh sebab itu saya berinisiatif. Sebenarnya saya untuk menutupi kelemahan hukum secara nasional Indonesia ini di mata dunia. Di mata dunia. Itu.
Nah, waktu itu makanya timbullah pemikiran saya, inspirasi saya, Indonesia perlu badan peradilan khusus, yaitu peradilan maritim. Oh, badan khusus peradilan maritim ya? Iya, hanya memang tidak bisa dijalankan karena di dalam apa itu, di dalam konteks ASEAN juga itu belum disepakati. Oh, sama-sama itu makanya belum bisa jalankan karena belum ada kesepakatan Ya, juga. 3 kali dalam forum ASEAN itu belum disepakati. Oh, belum sepakat. Sepakati, karena masing-masing negara punya norma kaidah sendiri, Pak, Hmm. tentang itu. Hmm. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya persoalan diplomasi. Ya. Kalau Indonesia berani orang negara pemerintah dalam hal ini 2 kali menteri bisa meyakinkan, artinya menteri hukum atau menteri luar negeri bahwa kita ini di ASEAN perlu membentuk suatu peradilan maritim. Itu saya bilang keberhasilan Indonesia, Pak. Dan dunia nggak ada sampai sekarang, Pak. Hmm. Peradilan dunia di dunia peradilan maritim nggak ada. Peradilan maritim nggak ada ya? Nggak ada. Tapi hukum Untuk kelautan internal ada. gimana? Untuk internal juga nggak ada. Misalnya Gimana? untuk Indonesia sendiri, Di dalam KUHP nggak ada, Pak. oh, di KUHP juga nggak ada. Ada pencurian ada. Oh, pencurian masuk. Kejahatan di atas laut ada, di atas perairan ada. 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 Tetapi pencurian yang dimaksud yang di sini itu nggak ada, Pak. Orang asing mengambil ikan itu nggak ada. Oh, kalau orang asing mengambil ikan di negara kita, Itu belum diatur, itu undang-undang belum diatur. belum diatur undang-undang ya. Belum Tapi belum kalau atur. pencurian itu berarti global ya. Kalau pencurian keseluruhan, yang namanya pencurian di atas Pasal laut. pencurian yang dimasuk KUHP 362 itu paling 363. Tetapi masalahnya sekarang kan bukan persoalan pelanggarannya. Payung hukumnya nggak ada, Pak, untuk mengadili itu, belum ada. Itu. Nah, sekarang umpamanya beginilah, apa bedanya pencurian ikan dengan orang memasukkan ke narkoba melalui lautan? Melalui lautan. Iya. Oke. Sekarang narkobanya diambil, orangnya diadilin. Berarti kan masuk perairan Indonesia. Sama dengan kapal asing yang ngambil ikan masuk ke wilayah kedaulatan kita, mengambil ikan. Iya. Tetapi persoalannya yang kemarin dilaksanakan pada zaman Ibu Susi, kenapa kapal itu sebagai barang bukti dibakar? Orangnya tidak diadilin. Harusnya jangan dibakar, Pak. Kalau orang ini melanggar suatu kejahatan, umpamanya mencuri, ya barang buktinya Barang bukti ada. harus ada, jangan dihapus, jangan dihilangkan. Untuk Nah, kalau pokok. dipidana kan bisa pidana Ibu Susi itu. Karena itu juga kejahatan. Jadi maling teriak maling, menurut saya begitu kira-kira. Gitu. Tapi masyarakat dulu menganggapnya menteri kita tegas, ya kan? Iya, Main hancurin aja. Walaupun itu sebenarnya kalau berdasarkan fakta hukum ya salah juga begitu Iya. ya. Kalau Bapak cerita tadi gitu kan. Karena memang karena menteri saat itu juga bingung karena nggak ada yang Bapak tadi itu ketentuannya kan, iya. peraturan yang dijalankan. Terus bagaimana membuat efek jera kepada dunia luar yang mengambil kekayaan alam di laut Indonesia gitu. Iya. Salah satunya ya mungkin pakai cara itu biar nggak balik gitu. Karena kalau berdasarkan payung hukum kan susah juga. Ya kalau Gimana? melihat dimensi waktu memang nggak ke Uber ya, nggak terkejar gitu ya. Iya. Karena kan ada RUU, ada pembahasan dan segala Benar. macam. Nah, ini kan istilahnya tadi ada kekosongan hukum. Ada kekosongan hukum untuk mengadili orang mencuri ikan yang pernah terjadi, Pak ya. Iya. Tetapi jangan lupa, hukum itu bukan saja yang secara formil dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang yang akan disampaikan kepada legislatif, bukan. Hierarki hukum itu kan ada sampai kepada peraturan presiden. Ada peraturan presiden, ada pengganti undang-undang, itu ada. Artinya presiden bisa saja mengeluarkan Perpres. Presiden mengeluarkan Perpres Perpres ya, tentang undang-undang tentang peradilan maritim. maritim. Iya. Oke, Perpres tentang peradilan maritim Iya. ya. Kita ingat aja Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang Komnas HAM. Dulu dibentuk zaman Soeharto. Kepres, Pak. Pakai Kepres ya. Kepres. Ya, oke. Ya. Sama presiden. Itu. Nah, sekarang baru setelah reformasi baru ada jadi undang-undang. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada. Hanya cuma saya kalau dibilang nggak mudah ya nggak juga ya. Seharusnya kan setiap kebijakan tindakan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penegakan hukum semua itu harus berpayung hukum. Dan orang tidak boleh semena-mena melakukan satu tindakan yang tidak diatur oleh hukum, itu pelanggaran HAM. Iya. Kan gitu ya. Nah, kemudian
sekarang sudah terjadi bagaimana? Ya untungnya dari luar dunia luar tidak berteriak, Pak. Kalau berteriak kita melanggar HAM itu. Seharusnya ya mereka tuh dibawa. Kalau kita bilang tidak ada hukum, keluarkan peraturan presiden dan jangan ditindak. Cukup dikembalikan ke negaranya untuk di negaranya untuk dituntut. Memasuki misalnya wilayah yurisdiksi negara orang lain. Nah, tinggal satu negara yang lain itu apa ada atau tidak. Kan bukan ikan saja, Bang. Maksudnya kapal asing Malaysia dalam wilayah kita. Itu kan ada tindak pidananya itu. Tapi nggak dilakukan. Itu. Karena belum ada payung hukum itu. Payung hukum itu. Kalau saya dalam bicara konteks ini, saya akan membangun apa itu ekspresi hukum Indonesia di mata luar, supaya yang dimaksud negara Indonesia negara hukum benar-benar berpegang pada kaidah hukum gitu, Bang. Tuh. Jangan kita berbicara hukum, tapi kita juga melanggar hukum gitu. Nah itu kapan saja bisa diungkit loh, Bang. Oleh negara lain. Itu sangat rawan ya. Kalau itu dibawa ke pengadilan HAM di PBB itu bisa dan berpeluang. Karena adanya pengerusakan, penyiksaan di situ. Nah, jadi bagaimana caranya orang yang berwenang untuk bisa melakukan tindakan saat pihak luar mengambil kekayaan di Indonesia, khususnya di laut, Pak. Jadi apa yang harus dilakukan gitu? Kita menghantam seperti yang kemarin kan orang bagus katanya tegas, itu kan tidak boleh sebenarnya melanggar. Kita juga tidak bisa menyidangkan kan karena tidak ada payung hukumnya, benar kan gitu. Nah, terus langkah apa? Langkah konkret apa yang bisa dilakukan, Pak, supaya pihak luar juga nggak semena-semena gitu ngambil kekayaan Indonesia karena tahu kan nggak ada payung hukumnya, paling gua nggak bakal kena gini-gini. Nah, untuk mengantisipasi itu, menurut pendapat Bapak? Ya tergantung partai politik lah. Tergantung partai politik, peran dan fungsinya. Partai politik itu kan mempunyai peran dan fungsi, Pak. Mencerdaskan hidup bangsa, ya kan itu, memakmurkan bangsa. Ya, karena itu, ya semuanya ini sebenarnya kembali kepada apa itu namanya tanggapan atau concern daripada legislatif ya untuk semua ini melihat, khususnya untuk kelautan ini, Pak. Ini kan sudah lama permasalahan ini, tapi tidak satu pun yang mau untuk apa itu mengusulkan perlunya untuk membuat suatu peradilan maritim. Nah sekarang kalau ke depan ini terjadi begini, demikian bagaimana? Ya kembali kepada partai politik yang sekarang ini, Pak. Ya, karena pemerintah itu bisa membentuk undang-undang ya karena daya kekritisan peran serta partai politik. Jadi Bapak bisa ngasih masukan untuk partai politik ke depannya untuk fokus membuat yang namanya peradilan khusus maritim internasional. Ya, kan kalau berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya. Tentang partai politik kalau tidak salah itu bahwa salah satu fungsi partai politik itu kan membuat komunikasi politik, sosial politik, kebijakan politik. Ya harapan kita dengan adanya partai ini, dengan adanya permasalahan yang tadi kita sampaikan, partai politik yang sekarang ini khususnya untuk kabinet yang akan datang pasca pemilu 2024 ini menjadi PR. Menjadi PR bahwa perlu ada suatu negara hukum, tidak aja kita sudah semua ada, Bang. Peradilan khusus HAM sudah ada. Peradilan khusus anak ada. Ya kan itu. Kemudian peradilan apa itu? Pajak sudah ada. Kita sudah ada, HAM sudah ada. Tetapi yang satu ini yang belum ada. Nah, oleh karena itu menurut saya ini tugas partai politik untuk mengusulkan kepada pemerintah dan menggodoknya segera menjadi undang-undang. Jadi undang-undang ya. Ya, sehingga timbullah satu kebijakan, berdirilah peradilan maritim. Walaupun belum menjadi undang-undang, ya sebenarnya bisa disarankan untuk dibuat Kepres juga ya.
Pepres. Ya Pepres ya. Iya, Pepres bisa peraturan Bisa presiden. dibuat Pepres presiden Peraturan dulu presiden, ya. iya, peraturan Sebelum presiden. ini diolah nanti partai politik untuk membuat rancangan undang-undangnya Iya. ya. Kalau ini undang-undang sudah ada, peradilan sudah ada, kita nggak perlu pakai Coast Guard yang mahal itu. Pakai apa Pak? Kapal Coast Guard. Oh, pakai Coast Guard. Nggak perlu beli itu menurut saya. Cukup hukum aja bicara yang tegas. Berarti intinya untuk menutupi itu akhirnya negara mengeluarkan budget baru dong untuk Ya sekarang kan demi untuk menjaga seperti Natuna kan beli kapal baru ya kan, Iya. Coast Guard. Ya kan itu Pak. Mm-mm. Yang namanya kapal Coast Guard untuk menjaga kelautan. Menjaga Memang kelautan. itu perlu. Perlu. Cuman menurut saya hukum dulu kedepankan. Oke. Itu. Siap. Ada kapal besar-besar jaga di situ nggak menciptakan suatu keadilan. Keadilan itu bukan buat kita aja Bang, universal. Iya. Untuk manusia, harkat martabat manusia. Jadi istilah kasarnya kalau udah ada payung hukumnya kan menindaknya enak ya. Iya, gitu. Para kalau saya bilang kriminal di sekitar laut kan jadinya bisa mikir panjang juga karena kalau misalnya gua ke sana ngambil ini udah ada peraturan hukum-hukumnya jelas. Iya. Jadi nggak berani kan. Nah makanya sekarang ini jadi kebanyakan kasus-kasus itu sering banget gitu. Tahu-tahu ada orang main masuk aja kapal ngambil ikan. Ya Karena kan, timpang tindih ini Bang, undang-undang kelautan ini. Kita. Seorang asing adalah sipil. Oke. Ngambil ikan, yang nangkep TNI. Ada TNI. Ya, nangkep TNI, nah kemudian nggak diadili Bang. Kalau menurut undang-undang kita yang nangkep harus polisi. Padahal di Polri, polisi kelautan kan sudah ada. Ya, Airut kan begitu ya. Polisi kelautan. Tapi tidak dilaksanakan gitu. Jadi ini satu refleksi bagi saya betapa overlappingnya gitu ya. Apa itu kita teriak yel-yel penegakan hukum dan keadilan. Tapi dari hal yang kecil saja kita nggak concern gitu. Terhadap hal yang demikian. Banyak lah, bukan ini aja, banyak hal-hal yang demikian, banyak Pak. Tapi masukan yang bagus juga sebenarnya dari Pak Tengku nih, ya kan? Iya. Jadi biar pemerintah gitu kan, khususnya aparat hukum juga mulai memikirkan itu kan. Iya. Kalau fungsi peradilan khusus maritim internasional ini juga bisa jadi solusi sebenarnya kan. Supaya tidak lagi terjadi kasus-kasus kemarin yang akhirnya kemarin menterinya jadi terlihat berani gitu kan. Iya. Mungkin Bu Susi saat itu tahu juga karena nggak ada peradilan ini gimana nih negasnya gitu kan. Kalau ada yang mencuri gitu kan di laut kita kayak alam kita bagaimana caranya nih biar mereka kapok gitu dan takut ya mungkin akhirnya memutuskan pakai cara itu kali ya. Gini Bang, tujuan hukum pidana itu kan tujuan hukum pidana mempidanakan seorang untuk supaya orang itu tujuannya untuk menciptakan efek jera. Ya. Jadi bukannya karena dibakar orang itu tidak mencuri lagi, tidak. Hukum mati banyak orang ditembak tapi mencuri masih aja, narkoba masih ada. Benar. Itu kan begitu. Karena ini kan benar-benar filosofinya kan hukum pidana ini relatif, Pak. Itu. Nah, untuk itu yang penting ada kemauan. Ini salah satu contoh saja ya, Bang ya. Saya meloncat sedikit. Ya. Tentang keadilan. Misalnya tentang kasus Sambo. Oke. Ya. Orangnya dipecat dahulu baru diadili. Orangnya dipecat dulu baru diadili Melalui sidang kode etik. Oke. Terus kesalahannya kapan? Nah, harusnya kesalahan dulu dipecat. Bukan kemarin kan yang ada kan sidang kode etik dulu. Iya. Terus dipecat baru sidang yang umum tuh. Iya. Ya kan? Harusnya kan ini selesai dulu baru ada sidang kode etik. Begitu. Iya, selesaikan dulu pidananya terbukti baru dipecat. Siap. Oke. Oleh karena itu saya perlu mengusulkan pada negara nanti ya pemerintah yaitu perlunya membuat peradilan bayangkara khusus untuk polisi. Siap. Oke, Pak. Oke, pemirsa, itu aja tadi yang penutupnya ya. Dari
hasil wawancara di program kita kali ini. Semoga penonton di luar sana ada masukan-masukan lah dengan ada acara program kita kali ini. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.